Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ada beberapa ya. Yang pertama ada kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan himpunan dan kesamaan dua himpunan. Kita langsung ke sifat yang pertama, yaitu adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Nah, dengan N itu adalah kalau di matematika menyatakan simbol jumlah ya. Nah, di sini kenapa A-nya tidak selalu A nanti. Ini adalah nama himpunannya. Nanti bisa B, C, D disesuaikan dengan soal. Kita langsung ke contoh. Soalnya di sini ada himpunan A, ada himpunan B, himpunan E, dan himpunan K. Nah, ini misalkan soalnya itu cuma ditanyakan kardinalitas himpunan, berarti kalian hanya cukup menghitung jumlah anggotanya saja. Jadi kardinalitas himpunan itu adalah jumlah anggota. Berarti kalian bisa tulis di sini yang pertama N dalam kurung A. Ada berapa jumlah anggotanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ini yang B ada berapa? Bisa kalian hitung. B-nya ada jumlah anggotanya cuman 1 anggota. Kita tulis 1. Nah, ini untuk yang himpunan yang E. Kita tulis seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggotanya. Nah, untuk yang K. Nah, ini titik 3 di sini. Dia mungkin banyak, jadi dia tidak dapat ditulis. Tapi dia tetap termasuk ke dalam himpunan hingga atau yang terbatas. Nah, ini kita lihat polanya dulu. Ini ada 1, 3, 5, 7. Berarti ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Nah, ini berarti titik 3 ini isinya masih bilangan-bilangan ganjil. Nah, berarti untuk yang ini bisa kita tulis setelah 7 ada 9, ada 9, 11, 13, 15, terus 17, ada 19, 20, 1, 23, 25. Nah, lanjut kan ke 27 sama 29. Nah, ini bisa kita hitung jumlahnya ada berapa. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jumlah dari anggota himpunan K ada 15. Nah, seperti itu ya. Ini untuk kardinalitas himpunan. Jadi kalian cukup menghitung jumlah anggotanya aja. Ada berapa? Ada informasi tambahan di sini. Kalau misalnya himpunan hingga itu himpunan yang anggotanya itu terbatas. Seperti apa contohnya? Seperti contoh-contoh yang tadi kita kerjakan. Misalkan kan tadi ada A, 1, 2, 3, 4. Dia stop sampai angka 4. Tidak ada tanda titik 3. Berarti ini termasuk ke dalam himpunan hingga. Nah, ini himpunan hingga bisa juga seperti mungkin yang tadi. Di sini ada 1, 2, terus setelah itu ada titik 3. Tapi belakangnya ada angka 10. Ini masuk ke dalam himpunan hingga karena terbatas antar 1 dan 10. Harus ada jelas pembatasnya ya kalau himpunan hingga. Nah, untuk yang kedua, himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan ada anggota 1, 2, 3, tapi belakangnya pakai titik 3. Berarti ini dia tak hingga. Berarti ini kan gak ada batasnya tuh, bisa sampai 1000, 2000. Nah, ini tidak bisa kita hitung kardinalitas himpunannya. Jadi yang untuk kardinalitas himpunan itu hanya digunakan di himpunan hingga. Karena kita bisa hitung ada berapa jumlah anggotanya. Seperti itu ya. Kalau ini tidak terhingga nih, ada titik 3 di belakang. Atau misalkan ada di depan, dari depan titik 3 terus 1, 2, 3. Walaupun ini terbatas sampai angka 3 kan di sananya tidak terbatas. Bilangan negatif berarti kan ke sana banyak. Seperti itu ya, itu bedanya himpunan hingga atau misalnya terbatas. Kata-kata lebih mudahnya sama tidak terbatas. Tidak terbatas berarti dia banyak anggotanya. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada himpunan sifat yang kedua ada himpunan bagian.
Himpunan bagian disebut juga dengan subset. Nanti simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalian harus menentukan apakah himpunan ini bagian dari himpunan yang lainnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Di sini Ibu menggunakan gambar diagram Venn supaya kalian jelas ya. Nah, kita lihat di sini ini ada S. S itu kemarin yang persegi ini rumahnya sebagai semesta dan ada himpunan A dan himpunan B. Ini bisa kita tulis A itu berarti bagian dari semesta ini kan, berarti A bagian dari S. Bisa ditulis seperti itu. Benar nggak A bagian dari S? Ya betul, karena kalau semesta mencakup seluruh anggota yang ada di himpunan yang lainnya. Berarti di sini B juga termasuk ke dalam S. Nah, simbolnya itu seperti ini ya. Bukan huruf C. Kalau C kan pendek, ini agak panjang kalian buatnya. Itu berarti subset atau himpunan bagian. Nah, kalau misalnya S bagian dari A atau bukan, karena semestanya itu semuanya dan yang ada semuanya itu belum tentu ada di A, ini kalian gunakan coret. Nah, jadi kalau yang ini tadi subset atau himpunan bagian, kalau yang kalian coret nanti berarti dia bukan himpunan bagian. Seperti itu ya, ini contoh yang pertama. Kalau misalnya Ibu kasih contoh yang kedua, ini tidak berupa gambar tapi langsung anggotanya. Bisa kalian lihat nanti lebih jelas. Nah, kita cek A itu bagian dari semesta atau bukan. Tadi udah jelas ya, semua anggota ini pasti dia termasuk ke dalam semesta. Jadi A bagian dari S, B juga pasti bagian dari S, dan C juga bagian dari S juga sama. Makanya ini kalian bikin simbolnya yang betul ya, yang subset, jangan tertukar dengan huruf C. Sekarang kalau misalnya Ibu tuliskan A bagian dari B, betul atau salah? Kalian bisa cek. Oh, ini A bagian dari B. Kalau kalian lihat di sini A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan B di sini adalah 2 dan 3. Memang ini sama, tapi A itu tidak semuanya ada di B kan, sehingga A itu bukan bagian dari B. Coba kalau kita balik, B bagian dari A atau bukan? Kita lihat semua yang ada di B ada di A, berarti ini betul B bagian dari A. Seperti itu ya. Kita cek lagi. A bagian dari C, udah jelas kalau A tidak ada yang sama dengan C. Jadi ini bukan bagian gitu. C juga bukan bagian dari A. Karena ini sama sekali tidak ada anggota yang sama. Kalau yang ini bisa memungkinkan dua. Kalau A bukan bagian dari B, kalau B pasti bagian dari A. Karena semua anggota B ada di A. Seperti itu. Jadi kalau yang bagian itu semuanya harus ada di situ. Nanti di contoh-contoh atau di buku, contoh soal yang lainnya bisa kalian lihat himpunan bagian. Sekarang kita ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk mencari jumlah. Ini simbol dari jumlah, berarti kalian harus menghitung nanti. N ini PA itu adalah hasil dari ini nanti. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini Ibu punya contoh dari A-nya itu 1 dan 2. Nah, kalau kalian mau mencari himpunan kuasa, berarti kalian sebenarnya ini harus merinci satu-satu. Jadi yang ada nanti yang dari 1 anggota, dari 2 anggota, dan 3 anggota. Kalau ini menggunakan rumus, bisa sebenarnya langsung berapa ini hasilnya. Ini N, P dalam kurung A. Kalau A ini disesuaikan dengan nama himpunannya. Nah, nama himpunannya ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan 2 pangkat N. Berarti 2 N-nya itu ini jumlah anggota. N-nya adalah jumlah anggota yang ada pada soal. Berarti di sini 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Nah, ini 4 ini apa sih, Bu? Nah, 4 ini adalah himpunan bagian dari A ini. Kalau ini kita gunakan, nanti ada yang misalkan 1 anggota. Ada juga yang
2 anggota. Oh, dari yang pertama itu adalah 0 anggota dulu. Kalau yang dari 0 anggota adalah himpunan kosong anggotanya. Ini tetap dihitung karena semua himpunan punya himpunan kosong. Semua himpunan punya himpunan kosong. Nah, yang satu anggota berarti ininya kalian pecahkan satu-satu. Berarti ada 1. Nah, dipecahkan satu-satu, terus ada 2. Terus yang 2 anggota berarti anggotanya harus ada 2, tapi masih di soal ini 1 dan 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sini. Nah, ini kan 1 ditambah 2. Ini ada 1, hasilnya 4. Jadi himpunan kuasa itu adalah jumlah dari himpunan bagian yang ada pada himpunan tersebut. Nah, ini himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah kalau ditanya PA-nya itu adalah ini. Ini jumlahnya. Jadi ini dan ini kalau dijumlahkan akan sama. Nah, contoh satu lagi. Aku akan berikan contoh yang lain. Misalkan di sini kalian disuruh mencari himpunan kuasanya. Berarti 1, 2, 3. Contoh ya ini. Contoh yang kedua. Nah, kalian kan kalau misalnya menggunakan rumus ini sebenarnya cepat. N dalam kurung P, A. Ini kan himpunan A. Atau ibu ganti aja ini jadi himpunan B. Berarti di sini jadi huruf B. Rumusnya itu 2 pangkat N. Berarti di sini 2 pangkat 3. Karena anggotanya ada 3. Sehingga jumlahnya adalah 6. Nah, kita cek dulu. Benar nggak ada 6? Kita cek himpunan-himpunan bagiannya ada 6 atau tidak. Berarti ini batasnya sampai 3 anggota. Berarti yang 0 anggota, yang 1 anggota, yang 2 anggota, dan 3 anggota. Yang 0 anggota tadi berarti cuman himpunan kosong. Yang 1 anggota berarti ini dipecah satu-satu. Jadi ini 1, terus ada 2, ada 3. Nah, untuk yang 2 anggota, kalian ini dipasang-pasangkan aja, tapi harus beda-beda. Misalkan di sini 1 dengan 2, 1. Terus bisa juga 1 dengan 3. Terus bisa juga 2 dengan 3. Ada lagi nggak ada ya? Kalau 2 dengan 1 nanti jadi 1 dengan 2. Tetap ditulisnya sama. Nah, yang 3 anggota berarti ini yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita hitung nih jumlahnya berapa. Benar nggak ada 6 himpunan kuasanya. Ini kan berarti jumlahnya 1, ini 3, ini 3, ini 1 ya. Kalau dijumlahkan ada 6 tidak? Kita 2 pangkat 3, maaf ini 8 ya. Salah. Kan 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali, ini 8 bukan 6. Ini 8, berarti anggotanya harus ada 8. Kita jumlahkan 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. Benar. Berarti himpunan kuasanya ada 8. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk himpunan kuasa sebenarnya menghitung dengan rumus ini selesai. Tapi kalau kalian ditanyakan himpunan-himpunan bagiannya, berarti kalian harus cari 1 per 1. Jadi ini bagian dari himpunan kuasa ini ya. Silakan nanti ditulis sambil dipahami. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas melalui Google Meet ya. Yang terakhir ada kesamaan 2 himpunan. Nah, kalau kesamaan berarti harus sama di sini ya. Misalkan ada 2 himpunan A dan B, dia sama persis anggotanya, bukan urutan anggotanya tapi anggotanya. Kita cek 1 per 1 di sini. Ada beberapa contoh. Misalkan ini 1 himpunan A-nya itu 1, 2, 3. Ini himpunan B-nya 1, 2, dan 3. Bisa kalian tulis berarti A sama dengan B. Kalau dia sama, ini sama. Ini juga sama. Iya, ini tetap sama walaupun urutannya berbeda. Lihat ini 3, 2, 1, ini 1, 2, 3. Berarti ini sama. Ini juga A sama dengan B atau B sama dengan A, sama aja ya.
karena anggotanya sama. Nah, untuk yang ini kenapa tidak sama? Yang ini lihat, ini anggotanya ada angka 4-nya, ini tidak ada. Makanya tidak sama. Kalau tidak sama tulisnya kayak gini. A tidak sama dengan B. Jadi dicoret ya. Tadi juga yang himpunan dan bukan himpunan kalian coret. Yang ini tidak sama. A, B, C tidak sama dengan 1, 2, 3. Makanya di sini hasilnya himpunan A dan B tidak sama. Ya, bisa kalian tulis ini A tidak sama dengan B. Nah, yang ini sama. Cuman penulisannya yang berbeda. Ini jadi A sama dengan B. Ini kalau kalian misalnya himpunannya C, jadi ini ganti aja ya. Pokoknya kalau untuk nama-nama himpunan disesuaikan dengan soalnya. Yang ini PQRS, PRSQ, berarti ini juga sama. Nah, ini PQR, PRSP. Udah jelas di sini P-nya ada 2, ini cuma 1. Jadi ini tidak sama juga. Simbolnya sama dengan dicoret. Nah, untuk ABCD ini juga ini sama tidak, walaupun ini sama sampai huruf D, tapi di sini ada himpunan tak hingga. Dia banyak anggotanya sehingga A sama B itu tidak sama. Nah, itu untuk kesamaan himpunan gampang ya. Tinggal disamakan aja, anggotanya sama persis berarti sama. Kalau tidak sama walaupun cuma 1, berarti itu termasuk ke dalam yang bukan kesamaan 2 himpunan. Nah, itu sifat-sifat himpunan, silakan dicatat saja. Hari ini tidak ada tugas ya, kalian hanya dicatat aja yang rapi sifat-sifat himpunan seperti apa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.